Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 tentang pemberontakan G30 SPKI akan menjelaskan tentang kronologi dan dampak dari pemberontakan 30 SPKI. Pengertiannya adalah 30 SPKI merupakan singkatan dari Gerakan 30 September yang terjadi yang terjadi pada tahun 1965. Terus eh, peristiwa ini terjadi peristiwa ini merujuk pada pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia PKI. Dilanjut pada saya akan menjelaskan tentang latar belakang yang terlebih dahulu pada kejadian ini. Kejadiannya ini cukup panjang latar belakangnya, dimulai dari Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pada saat itu, Insinyur Soekarno-Hatta telah memproklamasikan negara ini merdeka. Dan di saat itu juga, Soekarno mengambil alih semua administrasi maupun seperti pabrik, perusahaan atau pengelolaan yang dikelola oleh pihak Belanda maupun Jepang agar menjadi milik Indonesia. Namun pengelolaan itu tidak stabil dan berujung pada tidak berhasilnya pengelolaan tersebut. Maka dari itu inflasi terjadi sekitar 650% pada tahun 1960-an. Di saat itu Indonesia benar-benar berada di fase ekonomi yang paling terburuk dalam sejarah. Dan pada saat itu Indonesia dibantu oleh dua negara. Kenapa dua negara? Karena Indonesia ini negara netral dan dua negara itu adalah negara yang blok timur dan blok barat. Kita sebut saja itu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat ini membantu dari segi persenjataan, artileri dan sebagainya. Lalu untuk Uni Soviet sendiri membantu dari segi dana. Nah, dana yang diberikan Uni Soviet ini digunakan oleh Insinyur Soekarno bukan untuk di sektor pertanian. Lain halnya dengan Cina dan sebagainya. Bisa menjadi negara maju seperti sekarang. Jadi Indonesia saat itu menggencarkan pada sektor pembangunan. Bisa dilihat pada waktu itu Stadion Utama Gelora Bung Karno, Patung Pancoran dan Monas itu dibentuk pada tahun itu. Padahal inflasi sedang besar-besarnya. Maka dari itu Partai Komunis PKI itu melakukan sebuah pergerakan dan juga mengumpulkan massa sehingga pada tahun tersebut PKI menjadi jumlah partai termasuk dan terbesar di dunia dengan jumlah anggota 2 juta orang. Nah, pada 2 juta orang ini terlibat perselisihan dengan pihak ABRI atau Tentara Nasional Indonesia. Karena pada saat itu Insinyur Soekarno lebih berpihak ke PKI dibanding dari pihak ABRI. Kenapa? Karena pada saat itu dana yang dikelontorkan oleh Uni Soviet dikelola langsung oleh Soekarno dan diberi arahan langsung ke PKI untuk melaksanakannya. Jadi ABRI di sini sedikit berselisih dengan PKI dan juga Soekarno. Lalu pada perselisihan itu dimulailah sebuah konflik yang di sini merujuk pada gerakan 30 September. Jadi dimulai pada perselisihan dua golongan di angkatan darat. Di sini sudah tertera, mungkin ini dari golongan yang tidak termasuk pada golongan yang berpihak ke PKI. Korbannya ada di sini. Bisa dilihat ada sekitar 7 orang. Nah, di situ timbul PKI untuk merebut kekuasaan dari Soekarno. Kenapa? Karena mereka sudah sangat dekat sekali. Lalu pada saat itu PKI bekerja sama di Cakrabirawa atau bisa disebut pas pampresnya presiden pada saat itu. Mereka mengamankan presiden terlebih dahulu lalu menumpaskan semua jenderal yang ada di sini. Kenapa? Karena jenderal di sini adalah salah satu pewaris Soekarno apabila Soekarno tidak menjadi presiden. Maka dari itu di sini jenderal yang ada di sini itu dibantai. Lalu lanjut pada kronologi. Kronologinya itu pada malam 30 September itu jenderal yang ada di sini itu berada di batalion atau asrama tentara. Di saat itu didatangi oleh Cakrabirawa atau pas pampres presiden yang dipersenjatai oleh PKI. Pada saat itu terjadi pembunuhan langsung 3 jenderal
di tempat kediamannya. Lalu 4 jenderal itu diculik. Namun ada satu yang berhasil kabur, yaitu Ahmad Nasution. Nah, di sisanya itu terjadi pembunuhan di sekitar Lubang Buaya dekat Bandara Halim Perdana Kusuma. Bisa dilihat di sini ada gubuk tempat di mana para jenderal itu diinterogasi lalu dibunuh di Lubang Buaya yang bertempat itu di kebun sekitar bandara tersebut. Lalu lanjut. Untuk penyebab terjadinya G30 SPKI, penyebabnya peristiwa G30 SPKI atau PKI terjadinya atas upaya dari PKI atau Partai Komunis Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan atau menculik para tentara angkatan darat. Lanjut. Tujuan dari pemberontakan G30 SPKI yaitu salah satunya untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan menggantinya dengan pemerintahan yang lebih rezim atau lebih komunis. Nah, kan tadi pemberontakan G30 SPKI ada ini yang seperti foto ada 7 korban ya. Nah, 7 korbannya itu yaitu yang pertama ada Maizen S. Parman, yaitu Maizen R. Suprapto, terus Maizen Harjono, terus Brigjen DI Panjaitan, Brigjen Sotojo. Nah, yang keenam itu ada Letjen Ayani, dan yang terakhir yang ketujuh ada Letu Pir Tendenan. Untuk dampak dari gerakan 30 September tahun 1965 adalah terjadinya krisis politik dan ekonomi yang mendalam bagi negara Indonesia. Akibat dari terbunuhnya 6 perwira tinggi negara Indonesia itu menyebabkan kerusakan tatanan keamanan negara Indonesia dan ketidakstabilan politik yang berkelanjutan. Mungkin sedikit saya tambahkan untuk dampak. Dampaknya tersendiri ini cukup lama sehingga terbentuknya Orde Baru pada negara ini. Kenapa? Pada saat itu PKI masih sangat dihantui oleh rakyat Indonesia. Pada saat itu untuk menumpas seluruh PKI yang anggotanya pada awal itu 2 juta orang, rakyat yang tidak bersalah ataupun rakyat yang mau bersikap netral ataupun yang pihak pada PKI itu diculik dan dibunuh pada saat itu juga oleh pihak pemerintah ataupun pihak angkatan darat. Lanjut pada kesimpulan. Untuk kesimpulan dari materi ini, peristiwa G30 SPKI atau PKI adalah peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia untuk menyebarluaskan paham komunis Indonesia dan merebut kekuasaan atas pemerintahan yang sah. Baik, untuk sedikit cukup. Berarti sudah pada sampai sini, mungkin ada sesi tanya jawab. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.